Ya. Halo Dokter Wardana, selamat siang. Halo Wangi, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Wangi. Wangi sendiri gimana kabarnya? Sehat dong. Oh ya, Dokter Dana kan bertugas di Papua tuh. Persisnya di daerah mana sih? Di bagian mana? Iya, Wangi. Jadi Dokter Wardana ini kerjanya di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi di Papua Barat itu ada salah satu kabupaten di Papua Barat. Jadi di Sorong Selatan. 6 jam dari kota Sorong tugasnya. Di Rumah Sakit RSUD Skolokeyen Sorong Selatan. Oh, bagaimana kondisi COVID di sana? Apakah naik atau turun atau bagaimana, Dok? Iya, Wangi. Jadi kondisi COVID-nya sama seperti di Jakarta. Jadi pada awal tahun kemarin cukup meningkat, ya. Kemudian sempat full juga ruang perawatan isolasinya. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini angka COVID-nya sudah menurun. Bahkan di perawatan sudah tidak ada pasien lagi yang harus dirawat di isolasi. Tapi memang kita harus hati-hati sekali karena mulai bulan ini kemungkinan bisa saja mulai naik lagi nih kasusnya. Iya. Oh ya Dok, aku baca tuh di media massa, angka COVID kan sudah menurun, tapi diprediksi bulan Desember itu akan naik. Itu penyebabnya kenapa sih dan bagaimana cara kita untuk menghindari COVID itu? Iya, Wangi, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi gini, kita harus hati-hati memang di bulan Desember ini. Bisa naik nggak? Ya kemungkinan sekali bisa, ya karena bulan Desember ini seperti kita tahu ya, pada musim liburan, apalagi mulai menjelang akhir tahun. Jadi kita harus hati-hati ada libur yang akhir tahun tuh sampai tahun baru, biasanya kan kita pada ada liburan ya. Nah, itu harus hati-hati, karena terutama juga mulai saat ini kan kasus COVID-nya sudah mulai menurun ya, baik di Jakarta maupun sampai ke daerah-daerah lain juga mulai menurun. Sehingga kita harus hati-hati, kadang kita semua itu jadi lepas kontrol, jadi tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan. Sekarang sudah mulai dibuka, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat hiburan. Gitu. Jadi kalau kita mulai lengah, kita mulai tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan, kita tidak memakai masker, kemudian kita tidak mencuci tangan, kemudian kita tidak menjaga jarak ketika kita berada di tempat bersama-sama dengan orang lain, kemudian kita pergi ke tempat kerumunan, pergi berlibur, tapi kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, kita tidak memakai face shield, face shield di wajah, itu juga harus hati-hati. Jadi kadang ketika kasusnya turun, kita bisa saja mulai lengah. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak lengah gitu, sehingga kita harus berhati-hati gitu untuk mengantisipasi agar pada bulan-bulan ke depan tidak naik lagi. Pada bulan Desember kita harus hati-hati, tetap menjaga protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita harus menggunakan masker tetap ya. Kemudian yang kedua, kita rajin mencuci tangan. Kapan mencuci tangan? Setiap waktu kita mencuci tangan. Ya, kalau misalnya Wangi dan teman-temannya sekolah, ya kemudian kita habis bertemu dengan orang, mau bertemu dengan orang, kemudian kita setelah pergi dari tempat berpergian, kita harus mencuci tangan. Kemudian kita mau makan, kita sebelum istirahat, itu juga kita harus mencuci tangan. Kemudian jangan lupa kita menjaga agar tidak berkerumun dengan teman-teman, kemudian dengan keluarga juga kita harus berhati-hati sekali menjaga jarak minimal 1-2 meter. Ya, kemudian kalau kita sedang berpergian, kita harus memakai face shield, ya, kemudian tetap memakai masker, kemudian mencegah agar kalau nanti ada liburan, kita sebisa mungkin hindari dulu berpergian ke tempat-tempat yang ramai, ya. Kalau bisa sebaiknya di rumah dulu. Nah, kalau misalnya sudah ada, Wangi sudah mulai tatap muka belum sekolahnya? Sekolahnya sih udah mulai tatap muka, tapi aku belum diizinin. Aku masih sekolah online sih. Oh iya begitu. Jadi benar. Jadi memang untuk yang masih sekolah tatap muka juga kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya tadi sama seperti tadi, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga kita memakai face shield, ya, kemudian
hati-hati untuk makan bareng-bareng ya. Kadang kita sama teman-teman pengen makan rame-rame gitu, kemudian kita lepas masker, makan berdekatan, itu juga harus hati-hati. Jadi makan sebisa mungkin di rumah atau di tempat yang orang-orangnya sedikit. Gitu, Wangi Oke, ya. Dok. Dan ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Kan Iya. di Indonesia ini, di negeri ini, di dunia ini sudah ada vaksin untuk anak-anak. Nah, itu Iya. vaksinnya udah ada, itu tapi tepatnya kapan ya buat kita di Indonesia ini kan udah punya untuk anak-anak, itu tepatnya kapan kita bisa vaksin untuk anak-anak? Soalnya kan aku juga pengen vaksin kayak ibu, ayah, emas, biar aku juga terlindungi gitu, Dok. Gimana nih, Dok? Iya. Wangi sendiri sekarang umurnya udah berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Iya, jadi memang vaksinasi sudah kita lakukan. Pertama kan kemarin awalnya tenaga kesehatan dulu ya. Dokter, perawat, kemudian setelah tenaga kesehatan dimulai kelompok yang lansia. Ya, lansia itu yang orang-orang sudah tua ya, kakek nenek, oma opa. Kemudian setelah itu sudah ke masyarakat atau sekeliling kita yang umur 18 tahun ke atas nih, 18 tahun ke atas seperti mama, papa, ya, om, tante, semua tetangga-tetangga Wangi juga sudah. Nah, kemarin dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai anak-anak, tetapi harus umurnya 12 sampai 17 tahun dulu, Wangi. Ya, kenapa? Karena itu sudah ada penelitiannya, kemudian sudah disetujui oleh BPOM Kemenkes dan dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia sudah diizinkan, tetapi khusus untuk anak 12 sampai 17 tahun dulu. Biasanya divaksinasi itu mereka-mereka yang sehat, kemudian tidak dalam sakit berat, tidak sakit-sakit tertentu, ya ada juga yang tidak boleh divaksin. Nah, tapi kita harus screening dulu tuh. Jadi kakak-kakaknya Wangi yang usianya 12 sampai 17 tahun di screening dulu atau diperiksa dulu ini bisa divaksin atau tidak. Jadi kemarin sudah dimulai di sekolah-sekolah, kemudian kakak-kakaknya Wangi yang umurnya 12 tahun sampai 17 tahun sudah ya. Jadi ada 2 kali suntikan. Suntiknya di lengan ya, kemudian selang 28 hari itu nanti disuntik dosis yang kedua. Nah, kalau untuk Wangi usia 6 sampai 11 tahun itu kita sedang menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, meskipun vaksinnya sudah disetujui oleh BPOM ya, Balai Obat-obatan di Indonesia, tetapi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kita masih menunggu arahan. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan untuk anak-anak yang seusia Wangi mulai dari usia 6 tahun sampai usia 11 tahun itu mungkin sudah bisa divaksin. Tetapi kita memang sedang menunggu dari dokter, dari petugas perawat yang menyuntik, itu akan menunggu dulu. Dari kita tunggu instruksi nih dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bisa disuntikan pada kelompok usia 6 sampai 11 tahun termasuk Wangi. Begitu, Wangi, ya. Oke, dokter. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk aku wawancarai ya. Terima kasih sudah menjadi pahlawan pejuang saat COVID ini. Sehat-sehat terus ya, Dok. Dadah. Sampai jumpa kembali. Dadah, Wangi. Terima kasih. Sehat-sehat juga untuk Wangi ya dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan. Siap, Dok.